This DJ is breaking all the knobs off. Let's go. Exclusive hot new mix. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini pertemuan kedua bersama saya, Pak Anastasius Simanjuntak, dalam pelajaran prakarya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai cara pengolahan bahan serat alam. Maka dari itu, Bapak akan menyediakan video berikut ini. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran kali ini pada materi pagi hari ini yaitu siswa akan memahami teknik pengolahan serat dan tekstil. Bapak berharap kalian semua akan tahu atau memahami teknik-teknik pengolahan serat tersebut. Sebelum kita bahas mengenai teknik-teknik tadi, maka kita akan terlebih dahulu melihat jenis-jenis bahan serat. Ada serat dari tumbuhan, ada serat dari hewan, dan ada serat dari mineral. Dari yang perlu saya terangkan, serat dari mineral. Mineral itu apa? Seperti fiber dan asbes. Ini mengandung di kimiawi ya. Nah, kita lanjut. Cara pengolahan bahan serat, inilah intinya. Yang pertama ada pemintalan benang. Pemintalan benang itu seperti apa? Yaitu proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Kalau di kampung kami pemintalan ini biasanya digulung-gulung pakai tangan manual. Bisa juga pakai bahan elektronik. Ya, bisa dia memakai mesin. Jadi sebelumnya kan kalau kita buat serat-serat itu bisa seperti yang ditunjukkan pada tangan Bapak itu, bahwa serat tersebut halus, jadi mudah putus. Ketika kita pintal maka dia akan lebih kuat. Oke, selanjutnya cara pengolahan bahan serat. Yang kedua, penggulungan benang. Setelah benang kita pintal, maka kita akan gulung benang tersebut menggunakan alat penggulung benang. Ada itu alat penggulung benang. Biasanya itu di kilang-kilang kain itu, ya. Penggulungan benang ini biasanya hanya mesin yang bisa. Bisa juga pakai manual, tetapi lama nanti prosesnya anak-anak. Ketika kita ingin menggulung benang yang lebih banyak, maka kita harus pakai mesin. Yang ketiga, ada pewarnaan benang. Tujuannya apa pewarnaan benang ini? Ya, tujuannya supaya ketika menarik maka orang akan lebih suka dan lebih ingin bahan tersebut. Kenapa seperti itu? Ketika bahan serat dari alam tadi itu aja warnanya kita buat, maka kurang menarik nampaknya. Ada warnanya putih ke kelam-kelaman seperti itu ya, ke kuning-kuningan, jorok seperti itu ya, maka kita harus warnai dia dengan cara mencelupnya ya. Buat cat dan kita akan celup benang tersebut menjadi warna yang kita inginkan. Setelah warna tersebut kita celup, maka kita akan mengeringkan benang tersebut supaya kita dapat memakainya. Ingat, warna tersebut, benang tersebut harus kering sekering mungkin. Supaya apa? Supaya tidak luntur nanti ketika kita menjamahnya atau ketika kita memakainya. Paham kan anak-anak? Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Itu penenunan benang.
Penenunan benang itu seperti apa? Setelah kita jemur, kita keringkan, maka benang tadi yang sudah berwarna maka kita tenun. Nah, ini dia. Setelah sudah kita keringkan, maka kita tenunlah benang tersebut dengan cara manual ataupun dengan cara memakai mesin. Kali ini Bapak tunjukkan atau Bapak tayangkan dia dengan cara manual, memakai alat yang seadanya, yaitu dengan memakai kacucak lah kalau di kampung kami ya. Menenun itu banyak prosesnya sebenarnya. Ada dia menenun dengan menggunakan pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanpram atau bingkai yang direntangkan benang-benang fungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, nanti setelah jadi seperti ini, seperti gambar yang di samping. Nah, ada di situ orang sedang menenun. Maka setelah jadi seperti itulah kira-kira bentuknya. Ya anak-anak, paham kan? Nah, kemudian kita akan lanjut lagi dengan teknik selanjutnya. Proses produksi yaitu menjahit. Nah, setelah kita tenun, maka kita akan jahit. Untuk apa tujuannya dijahit? Yaitu dengan menyambungkan benang-benang tadi yang kita tenun. Kita sambungkan dengan memakai jarum. Nah, menjahit ini bisa pakai manual dan bisa juga pakai mesin. Kalau dia dengan manual yaitu dengan tangan kita masing-masing ya. Biasanya dengan menjahit ini banyak kita lakukan di rumah. Ya, seperti itu. Tujuannya memang menyambungkan bahan tadi. Lanjut, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih yang membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat seperti simpul ataupun pola warna. Oke, selain menjahit, ada juga teknik yang lain yaitu dengan mengikat. Ya, selain menjahit ada juga dengan mengikat. Apa? Supaya kalau sudah kita ikat maka bahan tadi lebih kuat dan hasilnya pun lebih baik. Itu maksudnya ya. Setelah kita jahit maka kita ikat lagi. Nah, sampai di sini sudah paham kan mengikat itu? Oke, Bapak anggap kalian sudah paham. Kita lanjutkan. Adapun beberapa syarat perancangan benda kerajinan yang harus kalian ikuti dan harus ada pada benda kerajinan kita. Yang pertama ada itu kegunaan, unsur kegunaan atau utility. Kemudian kenyamanan ataupun comfortable. Yang ketiga keluasan ataupun flexibility. Yang keempat keamanan ataupun safety. Yang kelima keindahan ataupun estetik. Yang kelima ini harus kita punya supaya benda kerajinan yang kita ciptakan tadi diminati dan cepat laku di produk pasaran. Seperti itu kira-kira anak-anak. Jadi kalian sudah bisa memahami apa yang sudah Bapak terangkan tadi. Dan oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Maka saya harap anak-anak sekalian dapat mengerti apa yang saya terangkan di video tersebut. Sampai jumpa, salam sehat.